Seven Habits of Highly Effective People by Stephen Covey, ya. Seven Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan orang-orang yang efektif. Ini adalah buku yang sangat powerful, buku yang mungkin dalam dunia self-help dan bisnis ini mungkin buku nomor 1 ya, buku nomor 1 ya. Sangat influensial, diterjemahkan di banyak bahasa, sudah terjual 25 juta ya. Dan ini yang edisi 25 tahunnya, Jadi sudah 25 tahun buku ini terbit ulang gitu ya. Nah, buku ini masih sangat aktif dipakai dan training-trainingnya masih sangat rame di seluruh dunia. Setidaknya saya sudah terekspos beberapa kali dalam training Seven Habits sebentar, walaupun saya tidak pernah ikut yang penuh ya. Dan saya jujur nih, buku ini saya belum pernah baca dari cover to cover sampai habis. Saya paling baca lompat-lompat beberapa saat gitu ya. Tapi buku ini buku yang sangat menarik karena frameworknya Seven Habits ini memang powerful banget ya. Frameworknya Seven Habits ini. Jadi kalau Anda mau tahu dengan jelas, Anda tinggal Google aja Seven Habits. Frameworknya sangat sederhana, sangat jelas ya. Saya akan sharing selama 15 menit ke depan tentang frameworknya saja. Menurut saya framework ini akan bermanfaat buat kita semua kalau kita melihatnya. Jadi intinya Seven Habits ini bilang kalau kita mau punya kekuatan independence yang hebat, kita punya dependence dan interdependence ya. Kalau bahasanya ruwet, gampangnya kemenangan pribadi lalu kemenangan publik. Kemenangan pribadi itu dia bilang ada 3, karena ada 7 ya, ada 3. Yang pertama sekali adalah be proaktif. Kita itu harus proaktif dalam hidup. Jangan nunggu respon, tapi memulai sesuatu dan langsung jalan gitu. Jadi kita harus proaktif dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai kita itu terlambat gitu. Apalagi contohnya di zaman Covid ini ya. Sebelum orang lain jalan, Anda harus jalan dulu gitu ya. Anda harus berinisiatif dulu, Anda harus mulai dulu. Jadi kita itu harus mulai dengan pergerakan di dalam diri kita internal. Kesatu disebut be proaktif. Yang kedua dia bilang begin with the end in mind. Nah, ini powerful banget ya. Dia bilang bahwa ketika Anda memulai satu, pikirkan ini sebenarnya ujungnya mau apa. Walaupun nanti berubah, walaupun ujungnya nanti tidak lagi sama dengan apa yang Anda harapkan, tetapi ujung sananya dari sebuah perjalanan Anda harus tahu, aku maunya apa gitu. Jadi begin with the end in mind. Bahkan kita ketika meeting pun kita harus tahu selesai meeting ini apa yang saya harapkan selesai dalam meeting ini. Ketika kita memulai sebuah acara, kita harus tahu tujuan acara ini apa. Jadi kita memulai segalanya dengan ujung belakangnya ya. Tanpa sadar sebenarnya dalam kehidupan kita yang efektif sering kita lakukan. Ketika kita meeting, saya selalu bilang, oke, setelah meeting 2 jam ini yang saya harapkan adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kita mulai dengan itu sehingga perjalanan meeting ini tidak ngawur ke kanan kiri, tapi langsung pada saat setelah selesai 2 jam kita dapat itu 1, 2, 3 hal yang kita inginkan. Jadi begin with the end, akhirnya in mind, dengan dalam pikiran kita. Ini adalah private factory, kemenangan pribadi yang kedua. Dan yang ketiga, put first thing first. Nah, satu kata aja, prioritas. Dahulukan mana yang penting. Ya. Kalau Anda dengar dalam semua buku yang lain, saya bicara tentang 80-20, saya cerita tentang keperluan kita untuk tahu hiperfokus segala macam. Itu sebetulnya put first thing first. Mana yang perlu didahulukan dulu. Nah, ini juga sesuatu yang sangat powerful. Sebenarnya tanpa sadar 3 kebiasaan ini, be proaktif, begin with end in mind, put first thing first, tanpa sadar ini menjadi kebiasaan, terutama kebiasaan saya, walaupun saya bukan memodelnya dari Seven Habits, tetapi menurut saya ini sangat powerful. Dan kalau Anda mau supaya powerful di dalam kehidupan, boleh pakai dengan konsepnya Seven Habits ini di dalam kemenangan pribadi 3 tadi ya. Jadi kemenangan pribadi ada 3, kemenangan publik ada 3 lagi ya. Bagaimana kita dengan orang lain, apa yang disebut interdependent, saling berhubungan dengan orang, itu ada 3 habit baru ya, 3 habit lain dari yang tadi. Habit yang keempat, think win-win. Selalu memikirkan Anda menang, saya menang. Jangan pernah berpikir bahwa aku harus menang, dia harus kalah gitu ya. Karena sebenarnya di dalam banyak hal
think win-win itu sangat mampu untuk dilakukan, sangat bisa untuk dilakukan. Ya, kita harus mengeksplor kemungkinan untuk apa yang dia juga dapat, kita juga dapat. Ya, semuanya menjadi dapat. Itu menurut saya pola pikir yang harus kita lakukan di dalam semua keadaan, baik mulai dari negosiasi sampai kerjasama. Ya, kalau kita tidak memikirkan win-win, kita akan terjepit di dalam keadaan yang merepotkan. Tiba-tiba saya ingat cerita tentang negosiasi ya, cerita tentang negosiasi. Ada seorang kakak dan adik pagi hari keluar dari kamar, kelihatan satu buah jeruk besar ya. Lalu sang adik bilang, itu jerukku gitu ya. Sang kakak bilang, enggak, itu jerukku gitu. Yang sang adik bilang, enggak, aku yang lihat dulu. Sang kakak bilang, enggak, tapi lebih dekat dari aku yang dapat dulu. Akhirnya bertengkar. Sang ibu keluar marah kepada kakak adik ini, diambil jeruknya, dipotong jadi dua ya. Satu dikasihkan kakak, satu dikasihkan adik ya. Kakaknya yang perempuan masuk ke dalam atau ke belakang ya. Dia buang isinya jeruk, kulitnya dia cacah mau dibikin untuk roti jeruk. Sang adik memakan isinya dan kulitnya dibuang ya. Nah, ini contoh tentang negosiasi di mana dua hal tidak saling memahami keadaan. Jadi tidak bisa think win-win. Padahal kalau di depan kita bicara dengan baik bisa terjadi think win-win. Think win-win artinya kamu dapat kulitnya, aku dapat isinya. Ya, ini pemikiran tentang win-win. Selalu harus mencari kemenangan dia. Yang nomor 4. Yang nomor 5, first seek to understand then to be understood. Maksudnya adalah kamu memahami orang lain dulu, baru mau minta diri untuk dipahami orang lain. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya ini emotional intelligence ya. Jadi kita harus memahami orang, mengetahui apa yang diinginkan dia, baik dalam kegiatan sales kita, dalam leadership kita, di dalam service kita. Jangan mendahulukan apa yang saya tahu, tetapi dahulukan orang lain, dengarkan orang lain. Di buku ini di depan tapi ya, ada cerita yang saya masih ingat banget dulu ya, yaitu tentang sebuah kapal. Jadi kapal perang itu kalau jalan ya sama-sama kapal besar, lalu kelihatan ada lampu di pihak sana ya, lalu bisa walkie-talkie ya. Lampu, ya, ini kapal besar. Dia bilang, kamu minggir, saya mau jalan gitu. Dan yang sebelah sana bilang, enggak, kamu yang harus pindah haluan. Yang sini marah, ini kapalnya besar banget ya. Gua kapal terbesar nih, gua yang mau jalan, lu yang harus minggir gitu ya. Lalu yang satunya bilang, tapi aku ini mercusuar gitu ya. Dan akhirnya kapal yang besar terpaksa minggir, nggak bisa nabrak mercusuar ya. Nah, kita kalau tidak mau memahami orang lain itu siapa dan apa, kita mau menang sendiri, jadi problem ya. Sebenarnya di dalam cerita buku ini itu adalah tentang tentang prinsipal. Jadi prinsipal yang benar itu selalu adalah yang paling powerful ya. Dan habit yang keenam disebut synergize. Nah, saya selalu memikirkan sinergi. Kata sinergi itu data sederhananya adalah 1 tambah 1 hasilnya lebih dari 2. Itu sinergi. Secara definisi seperti itu. Orang buta dengan orang yang kakinya lumpuh kerjasama lari dari rumah yang berapi gitu ya. Maka yang buta menggendong yang lumpuh dan mereka berjalan, yang lumpuh di atas menunjukkan arah. Ini sinergi. Kalau tidak, dua-duanya akan jadi jelek gitu. Jadi sinergi ini dari zaman yang sangat lalu saya selalu memikirkan ini. Kalau saya bekerja dengan orang lain, saya selalu memikirkan apa yang bisa kita sinergikan ya. Jadi kalau sahabat kita, ini kalau Anda lihat ya, yang namanya Steve Jobs itu kerjasama dengan Steve Wozniak. Steve Wozniak bisa bikin komputer, Steve Jobs bisa jual gitu. Jadi ini disebut sinergi. Steve Wozniak sendiri jual nggak laku gitu. Steve Jobs sendiri jual, apa yang dijual gitu ya. Jadi sinergi. Nah, sinergi ini menimbulkan apa yang disebut dengan interdependence. Kalau di bawah ini adalah dependence sendiri, di atas interdependence, semua ini akan menjadi independence. Ini adalah gambar dari yang dengan mudah dapat Anda Google ya, tentang 7 Habits ini banyak banget ya. Nah, keenam habit tadi dibungkus dengan satu lingkaran ya. Lingkaran ini disebut sharpening the saw, mempertajam gergaji Anda. Jadi Anda sering dengar kalimat, ayo sharpening the saw. Ini salah satu yang mempopulerkan ya. 7 Habit ini bilang bahwa pertajamlah ilmu Anda. Jadikan semua kebiasaan tadi itu menjadi kebiasaan yang membentuk kehidupan sukses Anda. Sharpening the saw, mempertajam gergaji dan latihan. Pada masa pandemi awal kira-kira 3 bulan lalu, 4 bulan lalu ya,
saya selalu bilang bahwa apa yang harus kita lakukan selama masa pandemi ini adalah sharpening the new saw, mempertajam gergaji baru kita. Kenapa? Karena tools yang kita lakukan sekarang itu beda dengan apa yang kita ketahui setengah tahun atau 1 tahun yang lalu. IG Live ini sudah 3 bulan kita latihan ya. Tapi apa yang menarik sebenarnya karena kita sudah sharpening the new saw. Saya sudah biasa, sudah nyaman ngobrol dengan IG seperti ini. Awalnya nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi selain sharpening the saw, mempertajam gergaji ya, saya selalu bilang sharpening the new saw, gergaji baru kita yang dulunya kita tidak paham. Nah, kembali ke dalam buku ini ya, buku ini cerita cukup banyak, story-nya juga cukup banyak, termasuk story tentang rekening emosi ya. Kenapa kalau saya dekat dengan orang, saya melakukan, misalkan begini nih, misalkan nih ada orang nih ya, yang satu dia bilang, lu goblok lu gitu, tapi dia nggak marah sama saya. Sebaliknya ada orang lain bilang sama dia, lu goblok, lu langsung dipukul, berantem ya. Kenapa 2 kalimat yang sama membuat dia marah kepada orang lain, membuat dia sama saya tidak marah gitu? Karena saya sudah punya rekening emosi di sana. Jadi pada perilaku-perilaku sebelum saya, pada kejadian sebelum saya sudah banyak menolong dia, saya sudah banyak baik dengan dia. Sehingga ketika hari ini saya mengolok dia tidak apa-apa gitu. Dia merasa, oh ya sudah, karena saya sudah memiliki rekening emosi yang cukup di dalam dirinya gitu. Jadi nah itu kehidupan kita selalu seperti itu ya. Kita kadang-kadang mudah marah dengan seseorang tapi baik dengan orang lain. Itu sebetulnya terjadinya adalah karena dia sudah mempunyai rekening emosi yang cukup daripada diri saya. Ini juga story yang ada dalam 7 Habits. Jadi buku ini buku yang powerful. Kalau teman-teman mau baca silahkan ya. Saya sudah mencoba baca beberapa kali tapi tidak pernah habis. Jadi lompat saya baca isi-isinya, kisi-kisi kuncinya saja ya. Jadi mungkin juga kebiasaan yang buruk juga, kadang-kadang saya suka lompat gitu. Tapi saya itu kalau membaca buku, kalau saya beli 10 buku, yang saya baca habis mungkin cuma 2. Ya, yang lain saya lompat saya taruh, saya taruh gitu. Jadi pemilih juga, walaupun hampir semua saya scan dan saya tahu isinya apa ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin pada saat pandemi ini adalah waktu yang baik untuk belajar, untuk membaca, untuk mengulang. Saya sendiri membaca ulang ini untuk mengingatkan saya. Jadi remind myself, merimain saya tentang hal-hal yang penting. Jadi lalu saya mengambil beberapa kisi-kisi intinya dan saya bagikan kepada teman-teman sekalian pagi-pagi untuk sharing sehingga dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Semoga acara pagi ini juga bermanfaat. Seminar kemarin baru berseminar 1 ya, jadi minggu depan seminar online, zoom, waktu pagi sore minggu pun kerja, sudah banyak lupa waktu ya. Tapi setidaknya saya mencoba sementara ini untuk setiap pagi melakukan review buku 1 ya. Tidak betul-betul review detail, tapi apa inti dari buku itu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bila teman-teman hanya mau mendengarkan, tidak mau membaca bukunya, sudah cukup gitu. Tapi tentu kalau mau membaca juga sangat oke. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.